teman-teman semua, di sini aku mau ngajak kalian buat nonton video kelompok 1 tentang keragaman pengasuhan menurut sosial budaya. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 terdiri dari aku, Bintang Restu, selanjutnya juga ada Sultan Raffi Abdurrahman, ada Ahmad Kadafi, ada Cut Syifa Fitria, dan Mutia Ainur. Ditonton sampai selesai ya. Peran lapang keragaman pengasuhan ditujukan untuk memahami dan mengakui perbedaan disiplin strategi, pembagian peran ayah ibu, penerapan kasih sayang, pola komunikasi, dan juga strata dalam keluarga. Disiplin strategi yang berbeda diakui dan dihormati, serta pembagian ayah ibu diciptakan untuk membentuk hubungan yang seimbang. Penerapan kasih sayang disesuaikan dengan norma budaya, serta pola komunikasi dan juga strata dalam keluarga diperhitungkan. Dengan mempertimbangkan keanekaragaman tersebut, diharapkan hasil turun lapang mampu menciptakan ikatan pengasuhan yang sesuai dengan nilai di masyarakat dan juga mendukung pengembangan anak secara efektif. Pada keluarga satu ini tentu memiliki aturan tersendiri, seperti memberi batasan waktu dalam bermain, memberi waktu saat menggunakan HP, dan juga waktu makan bersama. Dan keluarga ini juga menerapkan hukuman jika anak tidak menerapkan aturan, yaitu dengan menyita handphone selama 1 minggu. Tetapi keluarga ini jarang memberikan hadiah di saat anak mendapatkan pencapaian. Kondisi kepala keluarga yang sakit menyebabkan perubahan strata pada keluarga satu tersebut sebagai keluarga menengah ke bawah. Perubahan ini sangat mengganggu perekonomian keluarga tersebut. Namun, sedikit terbantu dengan anak pertama yang sudah bekerja. Selain itu, juga mempengaruhi pendidikan anak lahir yang sedang sekolah karena keterbatasan ekonomi. Tekanan tersebut mempengaruhi tingkat stres keluarga dalam mengalokasikan keuangan dengan sebaik-baiknya. Keluarga satu ini biasanya berkomunikasi secara langsung dengan tiap anggota keluarganya, baik pada saat ada konflik maupun tidak. Pada saat ada konflik, keluarga satu ini berusaha mendapatkan seluruh pendapat dari tiap masing-masing anggota keluarganya demi mendapatkan keputusan yang baik. Pembagian peran antara ayah dan ibu dalam keluarga ini hampir sama. Ayah dan ibu berkompromi dalam menentukan pengasuhan terhadap anaknya, baik dalam menghabiskan waktu, berdiskusi, dan juga pendisiplinan. Bentuk kasih sayang yang sudah diberikan oleh orang tua, yaitu menanyakan keseharian anak dan membantu anak dalam mengerjakan tugas. Jika anak tidak mendapatkan kasih sayang, maka anak cenderung akan murung, bahkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap keluarga pasti memiliki penerapan disiplin strategi yang berbeda. Pada keluarga 2, mereka menerapkan disiplin strategi pada anak dengan tidak boleh menginap di rumah teman, tidak boleh pulang larut malam, dan harus makan malam bersama di rumah. Orang tua menerapkan hukuman ketika anak melakukan pelanggaran, tetapi mereka juga memberikan pujian ketika anak mendapatkan penghargaan. Menurut keluarga 2, kasih sayang itu sangat penting untuk pertumbuhan emosional anak. Anak apabila mengalami masalah, butuh divalidasi emosinya. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh keluarga 2 adalah dengan cara mendengarkan secara positif ketika anak mengalami masalah. Keluarga 2 menerapkan komunikasi langsung baik saat terjadi konflik maupun saat tidak terjadi konflik. Nah, saat terjadi konflik, keluarga 2 melakukan diskusi bersama untuk memberikan pendapat dan sudut pandangnya satu sama lain. Keluarga 2 memiliki kondisi strata menengah. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Di lain itu juga, mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan lain dalam menunjang pendidikan anak-anak mereka. Nah, keluarga 2 ini tidak memiliki batasan dalam bersosialisasi dengan keluarga manapun. Artinya, tidak berdasarkan strata menengah, menengah ke bawah, maupun menengah ke atas. Nah, keluarga ini juga pernah mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya mereka dapat secara cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, pembagian peran pada keluarga ini tidak ditentukan secara spesifik, tapi ada perbedaan antara cara pendisiplinan ayah dan ibu. Untuk ayah, agak sedikit lebih tegas, tapi untuk ibu, lebih lembut. Aturan yang diberikan keluarga 3 sudah sangat baik. Mereka tidak hanya memberikan peraturan, tetapi juga menjelaskan mengapa peraturan itu ada. Keluarga 3 memberikan peringatan sebagai bentuk hukuman,
Tetapi tidak hanya memberikan hukuman, mereka memberikan pujian serta hadiah jika anak mereka berhasil melakukan sesuatu. Pola pengasuhan ini mereka dapatkan dari hasil diskusi antara suami dan istri serta orang tua mereka, dan juga berdasarkan informasi yang pernah mereka baca. Keluarga tiga memiliki kecenderungan strata keluarga menengah ke bawah. Hal ini dilihat dari jawaban mereka yang masih sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka mendapatkan tekanan dari keluarga besar. Namun, tekanan ini mereka jadikan harapan serta motivasi untuk lebih memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Keluarga tiga berharap untuk kedepannya perekonomian keluarga mereka menjadi lebih baik. Keluarga tiga menerapkan komunikasi secara langsung kepada anggota keluarga mereka. Jika terdapat konflik, mereka akan bicara terlebih dahulu antara suami dan istri baru disampaikan kepada anak-anak mereka. Dari sudut pandang orang tua telah memberikan waktu secara penuh kepada anak dari saat anak bermain ataupun belajar di rumah. Selain itu, orang tua juga memberikan punishment dan reward kepada anak-anak mereka. Pembagian peran pengasuhan dalam keluarga ini sudah sangat jelas. Ibu yang merupakan ibu rumah tangga memiliki waktu yang lebih intens bersama anak dibandingkan dengan ayah yang pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun keduanya tetap bekerja sama dalam mendidik serta membersamai anak-anak mereka. Menurut keluarga tiga, kasih sayang berperan penting dalam pengasuhan anak. Kasih sayang berperan dalam pertumbuhan sosial emosi anak. Jika anak kurang mendapatkan kasih sayang, anak akan menjadi pendiam dan juga melakukan beberapa hal untuk mendapatkan kembali kasih sayang. Kasih sayang telah diberikan oleh keluarga tiga seperti membantu anak mencari teman, menemani anak bermain, dan juga membantu anak mengerjakan tugas. Ketiga keluarga memiliki persamaan, terutama dalam prioritas komunikasi langsung, pemberian kasih sayang sebagai kunci elemen pengasuhan anak, serta pembagian peran ayah dan ibu. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari ketiga keluarga ini. Contohnya dalam strategi disiplin, yaitu dalam pemberian aturan, pemberian pujian, serta pemberian peringatan kepada anak. Juga terlihat perbedaan pada strata ekonomi keluarga, dan juga penyelesaian konflik yang dilakukan ketiga keluarga sangat bervariasi. Selain itu, perbedaan yang dapat dilihat dari pendisiplinan yang dilakukan. Contohnya pada pendekatan tegas ayah serta lembut ibu yang dilakukan oleh keluarga dua. Namun, persamaan lainnya yang dapat dilihat adalah ketiga keluarga ini setuju bahwa kasih sayang sangat penting dalam pertumbuhan serta perkembangan anak. Oleh karena itu, ketiga keluarga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak secara emosional. Selanjutnya, potensi penyebab persamaan ini dapat ditemukan dalam pengaruh budaya lokal, pemahaman pentingnya kasih sayang, serta berdasarkan norma yang mendukung keterlibatan keduanya dalam mendidik anak. Di sisi lain, perbedaan pola asuh ini dicerminkan dalam beragamnya strategi disiplin, metode komunikasi konflik, kondisi ekonomi keluarga, serta peran pendisiplinan antara ayah dan ibu. Perbedaan pola asuh ini dipengaruhi oleh budaya dan tradisi, pengalaman pribadi keluarga, dinamika keluarga, serta kebutuhan anak-anak di setiap fase perkembangannya. Jadi, setiap keluarga memiliki strategi pendisiplinan yang berbeda, tergantung pada budaya dan juga pengalaman masa lalunya. Perubahan strata ekonomi dapat mengakibatkan tekanan pada keluarga, namun hal itu dapat diatasi apabila keluarga memiliki motivasi untuk meningkatkan kondisinya. Lalu ada komunikasi yang intens, pembagian peran, dan juga pemberian kasih sayang untuk menjadi kunci utama dalam pengasuhan anak. Meskipun ketiga keluarga tersebut memiliki perbedaan, namun ketiganya menekankan pada kasih sayang untuk pertumbuhan anak-anaknya, serta menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan emosional. Komunikasi yang intens, pembagian peran, dan juga kasih sayang merupakan kunci dari pengasuhan. Meskipun ada perbedaan, namun ketiga keluarga tersebut menekankan kepada kasih sayang dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya, serta memperhatikan pertumbuhan dan memperhatikan lingkungan pertumbuhan emosional anak-anaknya.